Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Apa kabarnya kalian? Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah ya. Baiklah, suara Ibu terdengar jelas? Terdengar, Bu. Alhamdulillah. Dengar? Ya, nanti kalau misalkan ada kendala atau semacamnya boleh langsung bilang saja ke Ibu ya. Baiklah, kameranya agar diaktifkan. Indri? Ibu mohon maaf. Ya. Ibu mohon maaf, Bu. Oh iya, boleh. Kalau misalnya kameranya di-on-kan suka nggak jelas suaranya, Bu. Ya, Soalnya sinyalnya kurang bagus, Bu. Ya, enggak apa-apa. Baiklah, sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu ya. Saya sendiri Iis Rahayu, asal dari Tasikmalaya. Nah, pada kesempatan kali ini Ibu akan mendampingi kalian dalam pembelajaran sejarah Indonesia. Baiklah, Ibu cek kehadiran dulu ya. Yang dipanggil namanya harap mengatakan hadir atau hadiroh. Baik, Abdul. Abdul, kemana Abdul? Ada yang tahu? Sepertinya belum masuk, Bu. Belum masuk ke room, Bu. Oh iya. Kemudian Alsa. Ada Alsa? Alsa, ada tidak? Di sini ada ya. Tapi mungkin ini jaringannya ini dia kurang stabil. Nah, Arwin. Hadir, Ibu. Ya, bagus. Ega. Ega ada, Ega? Ega? Ini hadir, Bu. Hadir. Kemudian Indri. Hadir, Bu. Ya. Dan Murodi. Hadir, Bu, hadir. Ya, baik. Alhamdulillah ya. Pada hadir, tinggal Abdul mungkin ini belum masuk. Nah, alhamdulillah yang hadir, alhamdulillah semoga kita semua selalu diberikan kesehatan lahir dan batin ya. Baiklah, langsung saja ya. Di sini Ibu akan membagikan sebuah peta. Aduh, jelek ini petanya. Terlihat? Terlihat, Bu. Nah, ini peta apa? Peta Indonesia ya. Ini adalah peta Indonesia. Indonesia itu memiliki banyak sekali pulau-pulau dan terbentang luas dari Sabang sampai Merauke gitu. Nah, Papua termasuk Indonesia? Apakah Papua termasuk Indonesia? Termasuk, Bu. Ya, Termasuk, Bu. Kalimantan, Maluku itu termasuk Indonesia ya. Nah, kemudian ada yang tahu siapa dia? Ada yang tahu tidak ini siapa? Tidak ada? Tidak, Bu. Beni Wanda, Bu. Benar sekali. Dia itu adalah Beni Wanda. Akhir-akhir ini Beni Wanda memang sedang hangat dibicarakan di media ya. Karena aksinya yang mendeklarasikan Papua merdeka. Sedangkan Papua adalah bagian dari Indonesia gitu. Tetapi dia malah mendeklarasikan Papua merdeka. Sehingga ini menjadi perhatian khusus aparatur para pemerintah, kemudian para pertahanan juga menjadi perhatian khusus karena dia berbuat makar, ingin memisahkan Papua dari Indonesia. Nah, adapun judul yang akan Ibu bahas pada pertemuan kali ini yaitu Perjuangan Menghadapi Ancaman Disintegrasi Bangsa. Itu judulnya.
Dan tujuan pembelajaran kali ini, Ibu harapkan kalian semua dapat menganalisis berbagai penolakan daerah yang terjadi di Indonesia antara tahun 1948 sampai 1965. Nah, yang kedua, Ibu harapkan kalian bisa mengaitkan peristiwa pergolakan daerah yang terjadi di Indonesia antara tahun 1948 sampai 1965 dengan potensi ancaman disintegrasi bangsa pada zaman sekarang. Nah, seperti itu mungkin tujuan pembelajarannya. Sekarang Ibu mau bertanya nih, apa itu disintegrasi? Ada yang tahu tidak? Apa itu disintegrasi? Tidak ada yang tahu? Nah, langsung sajalah. Ya, Bu. Disintegrasi itu adalah keadaan tidak bersatu yang menghilangkan keutuhan. Ya, contoh kecilnya seperti ini. Terdapat dua kelompok ya, misalkan ada kelompok A dan ada kelompok B. Nah, kelompok ini bergabung dengan kelompok A, itu namanya integrasi. Tapi ketika kelompok B memisahkan diri dari kelompok A, itu namanya disintegrasi atau memecahkan diri atau keadaan tidak bersatu ya, seperti itu. Paham tidak? Paham kan pengertian disintegrasi? Paham. Nah, baiklah. Nah, ternyata anak-anak di Indonesia sendiri terdapat peristiwa seperti tersebut pada zaman dahulu, tepatnya pada tahun 1948 sampai 1965. Banyak sekali sebenarnya faktor disintegrasi, ada disebabkan karena faktor geografis, demografi, atau dan yang lainnya, termasuk ada yang disebabkan oleh faktor ideologi. Nah, faktor ideologi ini salah satunya ada peristiwa PKI Madiun, kemudian ada DITII atau Darul Islam, Tentara Islam Indonesia, dan ada gerakan 30 September atau G30S. Nah, kira-kira nih kalian tahu tidak apa sih penyebabnya terjadi disintegrasi pada masa itu? Ada yang tahu? Ada yang bisa menjawab? Tidak? Baik. Jadi, kita flashback ya, Nak ya. Pada tanggal 17 Agustus 1945, itu adalah hari di mana Indonesia merdeka. Puncak perjuangan Indonesia pada tanggal tersebut. Nah, setelah Indonesia merdeka, Indonesia tidak serta-merta bebas dari penjajah, tapi Indonesia masih mencari jati dirinya. Apa sih yang cocok? Sistem pemerintahan seperti apa yang cocok nih buat Indonesia, yang stabil buat Indonesia. Sehingga hal ini menyebabkan perkembangan pemikiran-pemikiran dari orang pada zaman dahulu. Sehingga di sini terjadi perbedaan pendapat. Nah, salah satunya ada dalam peristiwa ini, peristiwa PKI Madiun, kemudian DITI, dan ada juga G30S. Nah, Ibu bahas ya satu-satu. Nah, peristiwa PKI Madiun ini terjadi pada tanggal 18 September 1948. Ini peristiwa ini PKI membentuk FDR atau Front Demokrasi Rakyat yang berusaha mengubah ideologi Pancasila menjadi ideologi komunis gitu. Nah, ini sehingga ini perbedaan pemahaman ya. PKI ini atau FDR ini menggalakkan penyerangan atau pemberontakan ke daerah Madiun dan sekitarnya. Sehingga banyak sekali korban pada saat itu yang gugur gitu, yang dibunuh oleh PKI. Nah, kemudian yang kedua ada peristiwa DITII atau Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia. Nah, DITII ini ada dilatar belakangi karena ketidakpuasan Kartosuwiryo atau Kartosuwiryo itu adalah pendiri DITI ya. Ketidakpuasan Kartosuwiryo terhadap perundingan Renville. Sehingga DITI juga melakukan penyebaran tentara Islamnya, tentara Islam Indonesianya ke berbagai daerah. Nah, DITI ini awal mula disebar para tentaranya pada tanggal 7 Agustus 1949. Nah,
setelah itu ada juga gerakan 30 September atau G30S. Nah, ini adalah terjadi pada tanggal 30 September 1965. Ini adalah persaingan antara Tentara Angkatan Darat dengan PKI gitu ya. Nah, sampai sini ada yang ditanyakan? Jelas tidak anak-anak? Jelas, Bu. Saya Jelas. mau bertanya, Bu. Ingin bertanya, Bu. Bagaimana? Bagaimana? Siapa yang mau bertanya ini? Sebentar. Saya, Bu. Boleh bertanya, Bu? Saya, Bu, mau Ega, bertanya, Bu. ya boleh. Bagaimana Ega? Silakan Ega. Kenapa sih Kartosuwiryo bisa tidak puas gitu dengan perjanjian Renville gitu? Apa gitu yang melatar belakangi Kartosuwiryo, ketidakpuasan Kartosuwiryo? Ya. Kemudian siapa lagi yang mau bertanya? Saya, Bu. Saya, Bu. Iya, bagaimana Abdul? Saya ingin nanya, Bu. Iya. Kenapa Kartosuwiryo ingin mendirikan negara Islam? Ya, cukup. Ada lagi yang mau bertanya? Cukup, Bu. Segitu dulu. Nah, baiklah. Sudah ini ya, sudah tidak ada yang bertanya lagi. Nah, baiklah. Sebenarnya, di sini Ibu akan menjawab pertanyaan dari Ega dan Abdul ya. Pertanyaannya itu kenapa Kartosuwiryo ingin mendirikan DITII gitu. Sebenarnya pertanyaannya saling berkaitan ya, sama gitu. Nah, jawabannya karena Kartosuwiryo menganggap jika Indonesia hukum dasarnya berdasarkan hukum Islam, Indonesia akan tentram, Indonesia akan maju dan tidak ada kenapa itu Muradi bisa mendengar saya? Ya karena seperti itu. Jadi sehingga Kartosuwiryo terobsesi mendirikan Darul Islam dengan tentara-tentaranya, Tentara Islam Indonesia. Ya, cukup? Cukup seperti itu? Udah tidak ada yang bertanya lagi ya? Nah, baiklah, kesimpulannya Indonesia ini memiliki ratusan pulau. Kemudian memiliki ratusan juta penduduk juga. Dan memiliki keberagaman suku budaya yang sangat banyak. Sehingga kita harus bersyukur atas hal tersebut. Dan kita sebagai warga negara Indonesia harus menjaga, harus saling toleransi terhadap perbedaan, supaya terhindar dari ancaman disintegrasi bangsa. Nah, baiklah, sebelum ditutup, Ibu akan bertanya terlebih dahulu. Coba jelaskan, apa saja peristiwa pemberontakan atau pergerakan daerah yang terjadi pada tahun 1965. Coba jawab oleh Ega. Kurang tahu, Bu. Nah, sebelum Ibu tutup, Ibu akan memberikan pertanyaan terlebih dahulu untuk kalian. Pertanyaannya, peristiwa apa yang terjadi pemberontakan atau disintegrasi pada tahun 1965? Coba jawab oleh Murodi. Saya, Bu. Ya, apa? Pemberontakan yang terjadi pada tahun 1965 itu pemberontakan G30S, Bu. Ya, benar. Pintar sekali ya. Ya, bagus. Kemudian peristiwa apa yang terjadi pada tahun 1948? Dijawab oleh Indri. Pemberontakan
PKI di Madiun, Bu. Ya, pintar sekali ya, anak-anak ibu pada pintar semua ya. Alhamdulillah. Nah, untuk melanjutkan supaya pemahaman kalian tambah kuat, ibu akan bentuk kelompok untuk mengerjakan tugas. Kalian bikin kelompok, dalam satu kelompok 2 orang, kalian bikin sendiri, nanti ketua kelas yang membagikan. Nah, tugasnya kalian buat mind mapping dari apa yang telah ibu jelaskan tadi, ya. Nanti dikumpulkannya di pertemuan yang akan datang. Nah, alhamdulillah ke pertemuan kali ini sudah cukup sampai di sini. Semoga kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Dan marilah kita tutup bersama dengan membaca alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tetap jaga kesehatannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.